Pak Ajis, Ya, Bu. kenapa nih kelihatannya kok Eh, gelisah banget nih? Tidak seperti biasanya. Kelihatan banget, Bu ya, kalau saya lagi gelisah ya. Sangat kelihatan banget. Hmm, Sebenarnya Tapi sampai ngajak begini. Nih, ada apa sih? sebenarnya nggak ada apa-apa sih, Bu. Cuma sebenarnya ingin ingin apa namanya, ingin ngajak diskusi Ibu sebentar karena saya sedang ada sedikit masalah nih, Bu, di kelas. Apa saat ini Ibu ada waktu? Kebetulan sih saya sedang tidak ada kegiatan apa-apa. Oke deh siap Pak, mudah-mudahan saja ya. Nanti saya bisa membantu Pak Ajis nih. Dari pembicaraan sekarang apa sih yang Pak Ajis ingin dapatkan? Hmm, saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan saya di kelas. Karena berdasarkan hasil identifikasi saya serta analisis hasil belajar siswa di kelas 5 itu, Bu, terutama mata pelajaran IPAS itu, Bu ya. Ini Ya, ada beberapa siswa yang di bawah KKM, Bu, nilainya. Padahal saya merasa kalau saya itu sudah mengajar itu sebaik mungkin, tapi apa ya? Saya ngerasa kalau kok siswa saya yang saya ajarkan itu kok nggak paham-paham gitu, Bu. mm, mm. Jadi Pak Ades tuh ingin dapat solusi tentang permasalahan siswa yang nilainya masih di bawah gitu ya, di bawah KKM ya, terutama nilai mata pelajaran IPA itu ya. Iya, Bu, bener, Bu. Saya bingung nih, Bu, kalau begini, Bu. Nah, kalau begitu Pak Ajis bisa nggak mendeskripsikan itu solusi yang kayak gimana gitu, yang Pak Ajis maksudnya. Kalau untuk solusi gini, Bu. Jadi saya ini kan merasa itu bahwa siswa saya itu kan nilainya di bawah KKM, Bu ya. Iya, Karena iya terus. kelas. Jadi di kelas itu mereka terlihat kayaknya seperti agak males-malesan gitu, Bu, untuk belajar. Padahal sudah saya Hmm, tegur gitu, Bu ya. Sudah apa namanya? iya. Sudah kayak saya kasih tahu kalau anak saya harus harus belajar dengan selamat gitu, Bu ya. Tapi nanti aja selang beberapa menit lagi, itu anak tetap aja balik lagi kayak males-malesan gitu, Bu. Jadi saya bingung, Bu, nyari apa namanya, mencari solusinya sedangkan saya ingin siswa saya itu nilainya semuanya di atas KKM, Bu. Jadi begitu. Oh gitu. Nah, kira-kira anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran yang sudah Pak Ajis di kelas Mhm, mhm. dengan keadaan seperti itu, tertarik Kalau anak-anak ini. kalau dilihat saat pembelajaran nih, Bu, ya, di kelas ya, memang banyak yang terlihat kalau siswa itu kurang antusias, Bu. Kalau saya perhatikan gitu, Bu. Jadi kayak seolah-olah teh anak teh kurang tertarik memang dengan pembelajaran saya. Hmm, kurang tertarik atau yang seperti apa nih yang Pak Adis maksud? Jadi kalau dilihat di kelas itu anak itu kayak nggak bergairah aja gitu, Bu. Kalau lagi apa namanya? Kalau lagi belajar gitu, Bu, ya seolah-olah mereka teh kayak kayak apa namanya? Bosen gitu, Bu. Jadi yang saya rasakan, Oh, saya perhatikan tuh anak-anak kok seperti itu gitu. Jadi ya kelihatan bosennya aja gitu, Bu. oh gitu. Jadi kurang tertarik atau kurang antusias itu seperti itu. Ya, Mm-mm. memang sama tentang pembelajaran IPAS nih, IPAS di kelas itu. Sebenarnya dia ada sudah di kelas pembelajaran itu. Hmm, Kalau biasanya nih, Bu ya. Jadi Mm-mm. biasanya saya pakai apa namanya? Buku paket, Bu ya. Terus Iya, biasanya saya
pakai gambar-gambar saya print dari kertas gitu ya. Terus yang paling sering itu memang saya suka tulis di papan tulis sih Bu. Jadi memang untuk apa namanya, untuk medianya ya kebanyakan di papan tulis sih Bu. Saya tulis di papan tulis. Oh, Kadang di mm-mm. dite Bu. Jadi gitu. Oh gitu. Oh jadi Pak Ajis itu hanya menggunakan media belajar itu saja ya. Iya. Kalau Betul. begitu, jadi kalau saya simpulkan nih Hmm. bahwa sebenarnya anak-anak kelas 5 mereka Hmm. ini belajar belajarannya hanya itu. Iya benar Bu. Benar. Menurut Pak Ajis nih, kira-kira ada cara lain nggak nih yang bisa membuat anak-anak menjadi meningkat gitu motivasi belajarnya? Kalau cara lain apa ya? Kira-kira mungkin saya bisa pakai apa namanya? Pakai proyektor mungkin kali Bu ya. Kayaknya kalau misalkan saya pakai proyektor dengan media pembelajaran yang apa namanya, menggunakan video, kemudian materinya juga bisa menggunakan PPT. Kayaknya Iya. siswa kayaknya lebih tertarik kali Bu ya. Nah, itu ide bagus. Hmm. Ada lain nggak kira mungkin yang bisa dilakukan oleh Pak Ajis selain itu? Kalau hal lain apa ya? Mungkin saya mencoba untuk membuat apa namanya, pojok pojok materi mungkin Bu ya. Nanti saya coba Pojok apa? pojok materi. Jadi materi-materi tentang pembelajaran IPAS itu ketika saya apa namanya, saya lakukan di kelas, biasanya saya akan saya tempel di pojok-pojok kelas gitu Bu ya. Biar nanti Hmm? ketika ada siswa yang sukanya apa namanya, kinestetik gitu Bu, yang sukanya gerak gitu Bu ya. Jadi anak bisa bisa melihat nih, oh ada yang misalkan anak mencari informasinya, mencari materinya itu ada di pojok sebelah kanan belakang misalkan. Kemudian dia gerak lagi nih ke kiri, misalkan di pojok sebelah kiri, atau misalkan mereka gerak lagi mencari informasi di depan sebelah kanan, pojok kanan gitu, dan sebelah kiri. Jadi anak itu ada kemungkinan nggak bosen gitu Bu, nggak apa namanya, nggak Hmm. Iya, duduk iya. sambil nyatet gitu. Mungkin itu Bu, kalau apa namanya, alternatif solusinya mungkin kali gitu Bu ya. Oh iya dengan gambar-gambar gitu ya, yang Iya, menarik gitu iya buat benar. siswa. Mm-mm. Nah, tadi Pak Ajis itu menyampaikan menggunakan perencanaan sama pada tahun-tahun yang lalu. Nah, kenapa Pak Ajis menggunakan perencanaan yang sama untuk saat ini gitu? Jadi gini Bu ya, ini kan sebenarnya pengalaman pengalaman yang lalu gitu Bu ya. Jadi pengalaman yang lalu itu saya juga menggunakan Mm-mm. proyektor Bu ya, dan pada saat itu teh anak itu mendingan apa namanya, dengan video-video tersebut, dengan apa namanya, PPT seperti itu kelihatannya anak tertarik gitu Bu dengan pembelajaran. Dan itu kenapa saya hentikan, karena waktu itu saya sempat berhenti untuk menggunakan media itu karena proyektornya itu rusak Bu, proyektor sekolah. Jadi untuk saat ini alhamdulillah apa sudah dianggarkan juga di Arkas dan sudah dibeli kemarin Bu oleh sekolah. Makanya kayaknya Hmm. wah oke juga nih kalau menggunakan proyektor, paling gitu Bu. Ah. Hmm. Nah, Jadi berarti sejauh ini Pak Ajis itu sudah mendapatkan pemecahannya ya? Pemecahan apa gitu? Pencerahan gitu. kalau untuk pencerahan berarti intinya mungkin saya harus ini Bu ya, harus apa namanya, harus mengembangkan media pembelajaran mungkin tadi Bu ya, yang tadinya misalkan cuman ditulis di papan tulis aja gitu ya, kemudian pakai buku-buku aja diubah menjadi apa namanya, jadi video PPT mungkin dan lain sebagainya. PT. Iya, dari apa nama, dari YouTube dan lain sebagainya, kan materi ajar kayaknya banyak tuh Bu ya, biar maksudnya teh Iya. biar siswanya nggak bosen gitu mungkin Bu, paling itu deh Bu, bener Bu. Hmm. Nah, dari apa yang tadi Pak Ajis ceritakan tentang Hmm. ide-ide Pak Ajis,
Nah, apa nih kira-kira yang akan Pak Ajis lakukan untuk anak-anak selanjutnya? Kalau untuk kedepannya, yang jelas saya akan memanfaatkan proyektor tersebut ya, proyektor sekolah. Saya izin ke kepala sekolah untuk menggunakan alat tersebut ya, terutama untuk menyampaikan media pembelajaran gitu Bu ya, terutama pembelajaran Iya. IPA. Di dalamnya mungkin nanti saya bakal tampilkan PPT-PPT-nya gitu Bu. Kemudian video pembelajaran juga itu mungkin saya yang akan saya lakukan ke depannya mungkin itu Bu. Jadi agar siswa teh lebih antusias gitu Bu. Iya, iya. Hmm. Keren atuh Pak, Hmm. keren kalau memang seperti itu adanya. Hmm. Nah, tanpa disadari nih, ternyata Pak Ajis saat ini sudah bisa mengatasi nih permasalahan Pak Ajis sendiri. Karena emang ide-idenya itu tadi patut dicoba itu untuk meningkatkan apa tadi nilai-nilai siswa supaya tidak Iya. di bawah KKM lagi. Ini perlu Pak, perlu ditingkatkan itu ide-idenya. Iya Bu. Perlu Iya. dicoba itu. Hmm. Nah, sekarang kira-kira nih Pak Ajis ada nggak rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu tentang apa ide-ide yang tadi Pak Ajis sebutkan tadi? Ada nggak nih rekan Pak Ajis gitu? Siapa gitu? Oh, kebetulan saya ada Bu ya, guru kelas 4, dia itu mahir di IT gitu Bu. Jadi mungkin Iya. saya bisa bisa belajar dari dia, itu namanya Pak Alik Bu. Jadi dia itu bisa Hmm, bisa membuat PPT-nya itu jago, kemudian Canva-nya juga oke gitu Bu ya. Jadi oke. untuk langkah selanjutnya mungkin saya minta belajar juga cara membuat PPT yang baik gitu ya, untuk bahan-bahan Iya, media pembelajaran yang baik itu. Kayaknya saya bakalan minta belajar dari dia gitu ya, berkolaborasi dengan Pak Alik Bu, mungkin itu Bu, mungkin oh dia. iya, iya. Bagus Hmm. tuh kalau ada yang bisa diajak bekerja sama. Hmm. Nah, dan menurut Pak Ajis nih kira-kira komitmen apa nih yang akan dilakukan Bapak selanjutnya? Kalau komitmen paling mulai besok saya sudah menyiapkan ini Bu ya, media pembelajaran yang menarik gitu Bu mungkin. Nah, jadi video dan sebagainya itu saya mulai besok sudah saya mulai siapkan, terutama Hmm. kayaknya yang lebih manfaat lagi ini digunakan juga untuk ice breaking Bu ya. Saya Oh misalkan iya, iya, iya. ya kayaknya oke juga gitu Bu kalau kita menggunakan ice breaking untuk anak-anak, biar anak-anak ketika tegang teh Iya, ada ininya, ada hiburannya gitu, biar bisa narik penguin dan lain sebagainya. Paling mungkin itu iya. Bu. Hmm. Iya benar Pak, itu buat ini juga biar anak-anak lebih fokus lagi sebelum ice breaking itu kan sebelum mereka belajar gitu. Ya, Nah, oke deh. Sekarang target selesainya itu kira-kira kapan Pak? Dari yang apa yang tadi Pak Ajis rencanakan itu? kalau target mungkin 1 minggu kali Bu ya, cukup ya. Saya soalnya kayaknya besok juga saya mau, kalau bahasa ininya mah saya geber dah Bu besok Bu. Gitu saya langsung Oh, kerjain, saya minta bantuan Pak Alik. Saya rencana setelah ini juga selesai juga, saya kayaknya mau kontek-kontekan sama Pak Alik nih Bu, buat gimana besok ada waktu nggak gitu buat ngajarin saya bikin gitu kan. Paling itu Bu. Kayaknya 1 minggu oh, cukup ya, Bu, untuk itu. 1 minggu ya Pak, 1 minggu satu minggu. kayaknya Bu. Nah, 1 minggu lah biar kita tahu nih kalau dalam 1 minggu itu udah ada progres gitu. Hmm. Nah, biar kita tahu udah ada progres nih, bagaimana nih kelanjutannya? Kalau progres mungkin Iya, kita biar kita tahu janjian ada lagi kali progres Bu. nih. Gimana kalau Kita kita janjian lagi aja Bu, minggu depan? boleh, boleh Pak. Boleh Maksudnya kita janjian lagi minggu ketika saya depan sudah mengaplikasikan ini gitu ya, pembelajaran itu. pembelajaran itu, media-media itu misalkan saya udah ada sudah saya lakukan, jadi kan ada update terbarunya gitu Bu, mungkin Bu ya. Nanti bisa bisa saya Iya. sampaikan ke Ibu gitu Bu. Berarti Nah, seminggu lagi Ibu nah ya boleh, kita boleh. janjian Bu ya. Kalau misalkan Ibu, Oke, siap, mudah-mudahan siap. Ibu ada waktu gitu Bu. Siap Pak. Insya Allah nanti kita calling-calling aja lagi Hmm. kapan waktunya gitu setelah 1 minggu itu ya. Iya, iya, iya. Kita janjian lagi gimana-gimananya. Siap Siap, Pak. siap, siap. Oke. Oke, terima kasih Bu ya. Ya, Ya saya sama-sama. alhamdulillah mendapatkan pencerahan, Ibu. Oh, Mohon
maaf mengganggu waktunya juga. Oh, nggak Akhirnya apa-apa, Pak. keresahan saya juga alhamdulillah terasa berkurang gitu, Bu. Mudah-mudahan Bu Mamai ke depannya diberikan kesehatan biar di minggu Amin, depan amin, amin, kita bisa amin. ketemu lagi, Bu. Jadi untuk Siap, saya siap, siap. apa namanya memberikan update terbarunya. Iya, iya, iya. Kalau Pak begitu Haji juga, terima kasih. Nah, ya mudah-mudahan sukses ya Pak. ya, sama-sama Ibu. Mohon maaf Ya, mengganggu waktunya. Ya, oh saya nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa Pak. iya Bu. Ya, Makasih saya akhiri Bu ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ajis. Selamat siang Bu Mamai. Pak, Bapak punya waktu luang nggak di hari ini? Kalau untuk hari ini, alhamdulillah kerjaan saya sudah beres Bu ya. Jadi Iya. insya Allah saya nggak ada kegiatan, jadi saya ada waktu luang. Ada apa Ibu ya kira-kira Bu? Mohon maaf nih Pak, saya jadinya mengganggu. Ganggu nggak? Enggak Bu, Enggak. enggak apa-apa. Begini Pak, sebenarnya saya mau curhat nih. Oh, Mau curhat masalah saya nih. Bapak bisa bantu nggak ya? Insya Allah Bu, dengan senang hati saya pasti akan membantu apa Ibu memang memerlukan bantuan saya. Kira-kira apa nih Bu yang bisa saya bantu? Begini Pak, Hah? sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah nih yang sedang saya hadapi hari ini. Itu aja sih. Oh. Nah, masalah apa sih Bu? Coba Bu Mama bisa ceritakan nggak apa yang Ibu rasakan hari ini? Mungkin apa namanya saya bisa bantu gitu. Kayaknya Ibu teh kalau dilihat tuh juga dari awalnya tumben-tumbenan gitu, ibunya agak murung gitu. Ceritakan gitu Bu. Ya. Jadi gini Pak, saya tuh kan tahu sendiri kan, saya ngajar di kelas 6 nih. Akhir-akhir ini siswa saya itu selalu minta pulang cepat Pak. Jauh sebelum atau sebelum pulang sekolah lah, biasa jam 11 udah mulai minta pulang. Kelihatan lah gitu dari mukanya, dari tingkahnya gitu. Kadang jam setengah 11 juga udah anak-anak lu udah pengen cepat-cepat pulang gitu. Itu sih permasalahannya. Kok bisa sih Bu ya? Lalu apa namanya? Apa yang membuat siswa Bu Mama itu bisa pengen cepat-cepat pulang sih Bu? Bisa diceritakan Bu? Tahu nih Pak. Sebenarnya kalau menurut saya sih sebenarnya nggak serius masalahnya. Tidak serius. Kalau dari catatan saya tadi barusan menangkap bahwa Ibu itu tidak serius. Maksudnya masalahnya tidak serius. Jadi tidak serius yang bagaimana Bu? Bisa Ibu dijelaskan sedikit Bu? Itu karena kelas lain ya. Kelas lain itu kurang sepenuhnya dan mereka itu sampai 5. Saya rasa proses pengajar saya itu sudah baik gitu, tapi ada aja anak-anak yang terlihat tidak fokus gitu, sehingga mereka tuh pengen pulang-pulang cepat gitu. Jadi proses mengajar yang bagaimana sih Bu? Jadi sampai anak-anak tidak maksudnya tidak bisa apa namanya tidak fokus seperti itu. Kalau boleh tahu bisa Ibu ceritakan maksudnya proses yang belajar yang bagaimana gitu Bu? Jujur ya, saya merasa terganggu banget tuh dengan mereka gitu. Proses belajar yang selama ini memang sebenarnya sudah baik menurut saya gitu. Tapi mengapa mereka itu waktu belajar di kelas itu konsentrasinya hilang gitu? Saya juga nggak tahu gitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Mamai tentang apa namanya tentang respon dari siswa tersebut? Jujur Mas, saya merasa terganggu karena memang selama ini memang sekata saya sudah baik kok mengajar ini gitu. Pembelajaran di kelas menurut saya sudah baik lah gitu menurut saya gitu. Nah, kalau begitu saya tanya nih Bu Mama ini. Selama ini apa sih yang Bu Mamai lakukan gitu untuk apa namanya dalam proses belajar mengajar kira-kira?
Bisa diceritakan, Bu? Selama ini dalam mengajar saya menggunakan berbagai sumber. Bisa buku referensi juga, mengajak siswa juga untuk menonton TV, menonton video gitu, menayangkan video-video gitu, kayak mereka nonton TV di rumah gitu, menayangkan video-video pembelajaran yang memang selama ini menyenangkan lah buat mereka gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya udah bagus itu, Bu. Lalu bagaimana hasilnya, Bu? Jadi hasilnya saat Bu Mamai mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui kan, Bu ya, yang namanya yang namanya siswa begitu, Bu ya. Itu kan kadang-kadang karakter siswa itu kan berbeda-beda, Bu ya. Mau yang dari mana juga itu berarti, dan belajarnya pun pasti berbeda-beda gitu, Bu, maksudnya. Jadi bagaimana tuh, Bu, kalau begitu, Bu? Menurut saya sih kan sumber belajar yang saya gunakan itu memudahkan siswa ya, udah mudah banget buat siswa, biar siswa juga termotivasi. Jadi selama ini ada beberapa siswa memang yang hasilnya masih kurang maksimal gitu, nggak semua siswa gitu. Saya pikir ya begitu. Oh, berarti sekarang saya tanya lagi, setelah Bu Mamai bercerita nih, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang Pak, beberapa hari ini tuh saya merasa kurang nyaman ya. Karena memang sebenarnya pembelajaran saya udah baik ya, udah bisa pakai beberapa sumber gitu dengan video-video. Tapi waktu itu kepala sekolah tahu gitu, pada hari itu beliau tahu pas sedang menemui saya di kelas. Saat itu saya menggunakan media buku saja, Pak. Jadi hanya buku yang saya media itu yang saya buat bahan ajar gitu. Tiba-tiba kepala sekolah datang, kemudian saya hanya memakai media itu, tiba-tiba beberapa anak tuh minta pulang. Jadi kesannya saya tuh mengajar ya tidak sebagaimana mestinya gitu, sehingga anak-anak tuh pengen pulang gitu. Nah, saya takut nih kejadian seperti ini, masalah seperti ini di kemudian hari ada masalah lah gitu dari kepala sekolah gitu. Berarti kalau jika saya simpulkan gitu, Bu ya, yang membuat Bu Mamai merasa tidak nyaman itu adalah maksudnya tidak nyaman saat pembelajaran Bu Mamai itu karena Bu Mamai tidak menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan sebagai sumber belajar, dan ketika pada saat itu juga kepala sekolah mengetahuinya gitu ya, pas Ibu belajar dia masuk ke dalam kelas gitu, Bu ya. Iya, saya takutnya seperti itu, takutnya bangga deg-degan ini, Pak. Saya yakin sih kepala sekolah tidak akan membuat hal-hal yang negatif, dan semoga saja beliau bisa menyampaikan hal-hal positif sehingga bisa menambah semangat belajar Bu Mama, semangat mengajar pada diri Bu Mama ya. Aduh, ya mudah-mudahan saja Pak, mudah-mudahan saja seperti itu keadaannya. Ya. Mudah-mudahan kepala sekolah mengerti ya dengan keadaan saya gitu. Nah, saya ingin bertanya kembali, kira-kira nih dari Mai sampaikan apa nih rencana Bu Mai ke depannya? Saya sih sebenarnya gimana nih kalau saya menemui beliau, saya akan mungkin beliau memberikan solusi bagaimana gitu. Oh, ada hal lain yang akan dilakukan Bu Mamai juga? Ada kira-kira hal lain? Selain naik saya berangkat ke sekolah ya, kira-kira juga wali kelas lain selama ini mereka tuh pulangnya pulang sehingga mengganggu anak-anak saya juga. Sepertinya bicara mengenai jam pulang sekolah. Iya. Nah, lalu bagaimana nih dengan proses belajar mengajar Bu Mamai selanjutnya nih kira-kira?
pembelajaran yang memang selama ini karena buku saja anak itu tidak bosan gitu. Sudah kita akan bisa lain biar sharing lah gitu, sharing bagaimana dan proses belajar mengajar yang sebenarnya kalau saya pikir itu langkah Bu Mamai sebenarnya kayaknya sepertinya sudah sangat tepat sekali ya. Saya juga setuju nih dengan ide itu sih Bu. Ya syukurlah, saya lega kalau itu gitu buat anak-anak saya ke depan. Karena saya itu ya dalam ini apalagi saya merasa berusaha dengan atasan gitu. Aduh, kalau saya terputus. Iya. Syukurlah kalau Ibu merasa sudah lega gitu ya. Nah, lalu dari apa yang sudah Bu Mamai rencanakan tadi nih, kira-kira komitmen apa nih yang akan Bu Mamai lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu belajar kurikulum, kemudian aturan-aturan yang ada itu bukan pembelajaran yang menangkan tadi gitu. Itu sih. Iya, benar. Lalu kira-kira dukungan apa nih yang Bu Mamai butuhkan nih untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Itu masih saya pikir sih. Saya akan coba komunikasi ya dengan guru kelas 6 yang lain nih, yang lain gitu. Biar kita tuh sama-sama saling mengingatkan dan mengajar anak itu kelas 6. Kita tahu sendiri kan sedang mengujikan mulai kemudian dengan pelajaran sejarah dan matema yang memang ada peringkatnya atau apa yang tidak sesuai dengan target, nah itu terus di dengan guru-guru yang lain, guru kelas 6 yang lain gitu. Itu sih ide bagus sekali itu Bu. Kalau menurut saya, jadi semoga dapat segera terselesaikan ya Bu Maya, dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang juga, kemudian tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman seperti yang tadi Bu Mamai ceritakan. Terima kasih sih waktunya udah mau Iya. Ini bang itu. Terima kasih Pak Ajis sih udah berusaha. Amin. Sama-sama Bu, mudah-mudahan iya. Jadi amin, mudah-mudahan ya Bu ya, sama-sama, mudah-mudahan kita sama-sama diberikan kesehatan juga biar nanti kita bisa melihat progres ke depannya gitu Bu setelah Ibu merencanakan kegiatan yang tadi. Iya Pak. Maaf ya, kebetulan juga ada kebetulan memang ada banyak gangguannya nih hari ini. Tidak lama sih sama Pak Adi, tapi gimana nih? Tapi lain kali sambung lagi. Oke, siap Bu. Saya insya Allah selama saya bisa membantu, saya akan membantu untuk Bu Mamai. Ya, siap. Salam sehat selalu. Amin. Semua bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.